Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Asina Wahyudina Rasagala Sihombing, Pendeta Jemaat Immanuel Samarinda, Pospelkes Hosana Separi dan Bukit Sion Sebulu, Tenggarong Seberang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 50 sampai 56. Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati, kita berdoa di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk sekian waktu yang Tuhan sudah berikan dan aktivitas yang sudah kami lakukan hari ini. Kami berdoa agar Tuhan melimpahkan kami dengan hikmat pengertian juga pemahaman yang baik, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, hamba-Mu dengan kekurangan dan kelemahan, Tuhan limpahkan dengan kemampuan supaya bisa menyampaikan dengan baik sesuai dengan maksud Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, naik call GPIB. Kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 50 sampai 56. Yang Bapak Ibu di rumah boleh baca bersama dengan saya. Demikian firman Tuhan, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya pada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, naik call GPIB pada malam hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat dengan judul renungan pilihan dan kebahagiaan. Mayoritas di dalam hidup banyak orang, mereka ingin hidupnya bahagia. Dan pemahaman bahagia terhadap tiap-tiap orang itu beda-beda jenis dan tujuannya. Namun yang salah adalah ketika ada beberapa orang yang ingin bahagia, namun karena mereka ingin bahagia, mereka menentukan pilihan yang salah. Dari judul renungan ini, kata pilihan terlebih dahulu dituliskan ingin bertujuan kita agar kita memohon hikmat dari Tuhan di dalam menentukan pilihan sehingga tercapailah kebahagiaan yang sebenarnya. Namun bahagia yang sebenarnya itu seperti apa, Bapak Ibu yang terkasih? Bahagia seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita baca dari perikop yang tadi, kita bisa mengerti bahwa rasa bahagia yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dirasakan oleh Maria, ya. Rasa bahagia Maria ketika dia menyadari bahwa Allah memilihnya, Allah memakainya menjadi bagian dari rencana Tuhan atas keselamatan bagi bangsa-bangsa. Rasa bahagia itu yang dirasakan Maria tertuang di dalam nyanyian pujian yang tadi kita baca, yang dikumandangkannya. Nyanyian yang tadi kita baca itu berisi tentang doa-doa yang mengagungkan Allah dalam setiap perbuatan yang Allah lakukan, yang memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan dan membela juga membenahi orang-orang yang lemah. Yang pada zaman itu sesuai kenyataannya
orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak kekurangan sangat terpinggirkan pada saat itu. Yang tinggi akan direndahkan, itu firman Tuhan, yang rendah akan ditinggikan. Terkhususnya pada zaman itu adalah posisi perempuan-perempuan sangat rendah pada saat itu. Bukan hanya Maria yang rasa bahagianya terlihat, tetapi Elizabeth juga berbahagia. Maria Elizabeth diangkat derajatnya oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Maria adalah perempuan biasa yang sederhana, apalagi Elizabeth seorang perempuan lanjut usia yang dulunya pasti mendambakan kelahiran seorang anak, tetapi Tuhan jawab dia justru pada usia yang sudah tua. Namun saat dimana usianya sudah lanjut, harapannya dibukakan oleh Tuhan, itu ya. Dan bukan hanya itu, anak yang dikandungnya itu juga penyambung lidah Tuhan. Anak yang dikandung oleh Elizabeth itu juga adalah anak yang nantinya mempersiapkan jalan bagi Mesias yang sudah dinubuatkan sejak lama. Rasa bahagia Maria dan Elizabeth bukan berasal dari dunia, tetapi bahagia itu ketika mereka dipakai Tuhan menjadi bagian dari rencana keselamatan manusia. Allah berkenan memilih Maria, dan Maria memilih melakukan panggilan itu sehingga rasa bahagia melingkupi dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, Night Call GPIB pada malam hari ini mengakhiri setiap aktivitas kita hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang pertama, Allah mengasihi setiap orang, tidak pandang rupa, tidak lihat latar belakang. Hendaklah tidak berkecil hati ketika kita pernah diabaikan, ya. Allah mengasihi setiap orang, bahkan Allah mengasihi kita. Hendaklah kita tidak berkecil hati karena anggapan-anggapan yang mengatakan kita ini lemah dan kita sering diabaikan di lingkungan pekerjaan mungkin, di gereja dan seterusnya. Tapi ingat, dari kisah ini Tuhan tidak mengabaikanmu. Kita berharga begitu. Yang kedua, Allah memilihmu seperti Allah memilih Maria. Allah memilih kita menjadi bagian dari rencana Allah dalam kehidupan ini. Jadi seperti Maria dan Elizabeth, terimalah. Pilihlah untuk menerima panggilan pelayanan kepada Tuhan. Dan ketika kita memilih itu, perlahan-lahan rasa bahagia itu pun akan muncul. Kebahagiaan duniawi itu semu, sesaat, tetapi kebahagiaan surgawi itu melekat dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 22 Desember, tepatnya Hari Ibu, Hari Kaum Perempuan, yang juga firman Tuhan mengambil posisi Maria dan Elizabeth. Kita belajar, sekalipun zaman itu derajat wanita sering diabaikan, Allah memilih perempuan untuk membuka jalan datangnya Sang Mesias. Maka Allah juga memakai kita. Bersiaplah, jadilah wanita yang kuat, tetapi juga punya hati yang lembut. Yang terakhir, kepada kita semua, Bapak Ibu Night Call GPIB, dimanapun Bapak Ibu berada, firman Tuhan mau mengajak kita, pilihlah melayani Dia. Pilihlah melayani Tuhan,
maka kita sedang berjalan menuju kebahagiaan surgawi itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Firman itu boleh tertuang di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk terkhususnya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pergumulan bencana alam. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera dan juga yang ada di Bali. Tuhan, tolong mereka, urapilah mereka. Biarlah dengan posisi mereka yang sedih saat ini kehilangan anggota keluarga, bahkan harta dan benda, Tuhan sisipkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kami pun yang ada di sini boleh saling mendoakan. Kami akan beristirahat, Tuhan tolong berkati kami di dalam istirahat kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan Naipol GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama, kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.